نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas Taysir Al-Karimir Rahman sampai pada ayat yang ke-187 188 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha Allah mitsaqal ladzina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian terhadap orang-orang dari kalangan ahlul kitab. La tubayyinunnahu. Isi perjanjiannya adalah sungguh hendaklah kalian benar-benar menyampaikan kepada manusia. Ini perjanjiannya, hendaklah apa yang ada dalam kitab ini hendaklah kalian sampaikan pada manusia. Wala taktumuna, jangan kalian sembunyikan. Ternyata apa yang terjadi? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kata Allah, fanabadhuhu, maka mereka melemparkannya wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Jadi tidak mereka pedulikan perjanjian itu. Mereka lemparkan, mereka buang di belakang punggung mereka. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, dan dengan itu mereka membeli, mendapatkan harga yang sedikit, yang murah. Artinya mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka untuk mendapatkan keuntungan.
untuk mendapatkan thamanan qalila. Berapapun keuntungannya, kalau itu adalah dunia, tetap qalila. Ada beberapa orang yang bermain-main, kemudian menyatakan tidak boleh menjual ayat dengan harga yang murah, makanya saya jual dengan harga yang mahal. Itu na'udzubillah, guyon seperti itu adalah kekufuran. Guyon yang seperti itu adalah kufur. Mengapa? Karena mempermainkan ayat. Allah sebutkan zamanan qalila bin nisbah, dibandingkan dengan apa yang mereka tinggalkan, dibandingkan dengan apa yang mereka sia-siakan, yaitu agama. Dan agama sangat tinggi harganya, dunia dan seisinya. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan din, dengan agama, dengan syariat yang mulia ini. Maka maknanya, kalau engkau menukar kewajiban agama, yaitu menyampaikan ilmu, dengan berapapun dari dunia, itu thamanan qalila. Itu adalah harga yang sedikit. Kemudian Allah katakan, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Kata Allah, jangan kalian kira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan, orang-orang yang ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, jangan kalian sangka bahwa mereka akan selamat dari azab. Wala tahsabannahum bimafazatin, jangan kalian sangka bahwa mereka akan mendapatkan mafazah, tempat selamat, tempat berlindung. Enggak akan mereka mendapat tempat keselamatan dari azab. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih, siksaan yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa makna al-mitsaq yang kita terjemahkan perjanjian tadi, dia adalah al-ahdu tsaqil al-muakkad. Bukan sekedar perjanjian biasa, tetapi al-ahdu tsaqil, perjanjian yang berat. Al-muakkad, yang ditekankan. Wa hadzal mitsaq akhadahu Allah Ta'ala ala kulli man a'tahu Allahu al-kutub wa 'allamahu al-'ilm. Perjanjian ini Allah ambil atas setiap orang yang diberi kitab, atas setiap umat yang diberi kitab, atas siapapun yang diberi ilmu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya Yahudi yang pernah mendapatkan kitab Taurat, bukan hanya Nasrani yang pernah mendapatkan kitab Injil, yang ternyata mereka menyia-nyiakannya dan mereka menyembunyikan sebagian besarnya, mereka merubah sebagiannya yang lain, mereka lemparkan perjanjian dengan Allah di belakang punggung-punggung mereka. Mereka berkhianat. Tidak mereka sampaikan apa yang paling pentingnya di dalamnya, yaitu berita akan datangnya Nabi yang terakhir, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan ciri-cirinya, dengan namanya, dengan turunannya, dan seterusnya. Tetapi mereka menyembunyikan ilmu dan mereka lemparkan perjanjiannya di belakang punggung-punggung mereka. Padahal perjanjiannya adalah la tubayyinunnahu linnas, hendaklah kalian sampaikan pada manusia. Maka ini barakallahu fikum, kata Syekh As-Sa'di, untuk seluruh umat yang mendapatkan kitab. Bukan hanya Yahudi dan Nasrani yang telah berkhianat, tetapi kalian pun wahai kaum muslimin
yang telah mendapatkan dari Allah melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam kitab Al-Quran yang tetap terjaga sampai hari ini, walhamdulillah. Dan Allah sudah berjanji, dan janji Allah pasti benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Maka juga perjanjian tadi mengenai kalian, mengenai kita semua. La tubayyinunnahu linnas. Sampaikanlah Al-Quran pada manusia. Jangan disembunyikan. Dan jangan kalian sembunyikan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan duniawiyah. Karena seberapapun keuntungan duniawiyah, tetap itu thamanan qalila. Itu adalah harga yang murah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dengan am, dengan umum sifatnya. Ala kulli man a'tahu Allahul kutub. Perjanjian ini atas semua yang diberi kitab oleh Allah. Wa man 'allamahul ilm, untuk semua yang telah diajari ilmu. Berarti khususnya adalah para ulamanya yang di pundak-pundak mereka ada amanah. Apa amanahnya? Sampaikan ilmu pada manusia. Jangan disembunyikan. An yubayyin lin-nasi ma yahtajuna ilaihi mimma 'allamahu Allah. Hendaklah mereka menerangkan pada manusia semua apa yang dibutuhkan oleh mereka, semua apa yang merupakan hajat-hajat manusia. Mimma 'allamahu Allah, dari apa-apa yang sudah Allah ajarkan, sampaikan pada mereka. Wala yaktumuhum dzalik, dan jangan ditutup dari mereka. Wa yabkhal 'alaihim bihi, dan jangan bakhil dengan ilmu, sampaikan. Khususan idza sa'aluhu, khususnya lebih-lebih lagi kalau mereka bertanya. Idza sa'aluhu, kalau mereka bertanya pada seorang yang berilmu, bagaimana hukumnya? Halal atau haram? Maka kalau itu haram, sampaikan haram. Kalau mereka bertanya apakah ini boleh atau tidak boleh, yang ternyata kamu tahu ilmunya, kamu baca ayatnya dalam Quran bahwa itu tidak boleh, sampaikan tidak boleh. Allah berfirman demikian-demikian. Sampaikan ayat Allah yang menunjukkan kalau itu haram. Jangan kau sembunyikan hanya karena ingin meraih keuntungan. Jangan kau sembunyikan hanya karena ingin mendapatkan kedudukan. Jangan kau sembunyikan ilmu hanya karena ingin mendapatkan ketenaran. Agar banyak pengikutnya, agar banyak followernya, agar banyak orang-orang yang mengikutinya di Facebooknya. Itu riya. Intinya, bahkan dia menjual agama untuk sesuatu yang murah. Awaqa ma yujibu dzalik, atau lebih-lebih lagi kalau itu adalah sudah perkara yang terjadi, kamu masih sembunyikan ilmunya. Terangkan, ini sudah terjadi sekarang. Artinya hajat manusia massah, hajahnya massah, kebutuhannya sangat. Fa inna kullaman 'indahu ilmun yajib alaihi fi tilkal hal an yubayyinahu. Karena ketika sudah terjadi perkara yang berkait dengan ayat tersebut, maka siapa yang memiliki ilmunya, wajib baginya dalam keadaan seperti itu, wajib menyampaikan ilmu tersebut. Wa yuwaddihal haq minal batil, dan wajib menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Fa ammal muwaffaqun, adapun orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, faqamu bihadza atammal qiyam, maka mereka menegakkan kewajiban ini dengan sebenar-benarnya, dengan sesempurna-sempurnanya. Wa 'allamun nas mimma 'allamahumullah, orang yang muwaffaq mendapatkan taufik akan mengajarkan pada manusia
apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, diajarkan pada manusia. Ibtigha'a mardati rabbihim, karena mengharapkan keridhaan Rabb mereka. Itu alasan pertama. Mencari ridha Allah. Wa syafqatan 'alal khalq. Dan yang kedua, kasih sayang pada manusia. Kasihan mereka. Ketika mereka melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, kasihan mereka. Syafqatan 'alaihim, kita sampaikan wahai kaum muslimin. Itu tidak benar. Yang benar demikian. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Qala Allah Ta'ala fi hadhil ayah. Allah berfirman dalam ayat ini, Allah berfirman dalam ayat itu, sampaikan. Kasihan mereka. Mencari ridha Allah dan karena kasih sayang pada manusia. Ahlus sunnah arhamun nas linnas. Ahlus sunnah adalah yang paling penyayang di antara manusia terhadap manusia lainnya. Arhamun nas linnas. Dan yang ketiga, alasannya khaufan min ismil kitman. Dan karena takut dari ancaman kitman. Kitman itu menyembunyikan ilmu. Ancamannya sangat keras dalam ayat dan hadis. Dalam Quran bahkan disebutkan siapa yang yaktumunal ilma, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikatnya dan seluruh orang-orang yang melaknat. Demikian pula ancaman dalam ayat ini. Allah katakan dengan kalimat la tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan dikira kalian bisa selamat dari adab. Ini ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Dalam hadis, man katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar. Siapa yang menyembuhkan ilmu yang bermanfaat, maka akan dililitkan padanya lilitan api neraka. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dalam hadis yang ma'ruf, masyhur, bahwasanya mereka yang menyembunyikan ilmu yang seharusnya disampaikan, dia akan dililit dengan lilitan api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Berarti apa alasan para ulama yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik dari Allah untuk menyampaikan ilmu pada manusia? Pertama, mencari ridha Allah. Kedua, kasih sayang pada manusia. Dan ketiga, kekhawatiran terkena adab, ancaman menyembunyikan ilmu. Wa ammal ladina utul kitaba minal yahudi wan nasara. Adapun mereka dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wa man syabahahum, dan yang menyerupai mereka, ghairu muwaffaqin, mereka tidak mendapatkan taufik. Fanabadu hadhihi al-uhud wal mawathiq wara'a dhuhurihim. Justru mereka melemparkan perjanjian-perjanjian tadi, misak-misak tadi di belakang punggung-punggung mereka. Falam ya'ba'u biha, mereka tidak mau memikul beban tersebut. Fakatamul haqqa, maka mereka pun menyembunyikan kebenaran. Wa adharul batil, justru mereka tampakkan yang batil, yang bertentangan dengan kitab yang mereka pegang. Ikhwani fillah a'azzakumullah, padahal Isa bin Maryam alaihi salam, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan bima ladayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Isa alaihi salam, wahai bani Israel, aku ini rasul yang diutus pada kalian, membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat dan memberitakan apa yang akan datang. Memberitakan apa yang akan datang nanti setelahku dari Nabi Rasul yang bernama Ahmad. Sangat jelas sekali menyatakan demikian. Dan ada dalam kitab mereka. Dan mereka sering ucapkan tanpa sadar, akan datang puji-pujian, akan datang puji-pujian. Ya hadza
Apa puji-pujian yang kamu maksud? Karena nama Muhammad mereka terjemahkan menjadi puji-pujian, maka mereka berkata akan datang puji-pujian. Akan datang Muhammad, akan datang Ahmad, akan datang seorang Rasul. Itu maknanya. Entah mereka tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Apa mereka tidak sadar atau berpura-pura tidak sadar. Adapun yang tidak sadar itu jelek, yang berpura-pura tidak sadar lebih jelek lagi. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau mereka tidak tahu berarti dhallun, sesat, salah jalan, tidak tahu jalan yang benar. Tetapi kalau ternyata mereka tahu tapi berpura-pura tidak tahu, tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya, maka lebih jelek lagi, berarti mereka berkhianat, sudah berjanji dan diangkat perjanjian atas mereka. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaklah kalian terangkan pada manusia dan jangan disembunyikan, tetapi dengan sengaja mereka sembunyikan. Fal musibatu a'zam. Maka kalau demikian lebih jelek lagi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang tidak mengerti, tidak tahu, tidak sadar, dhallun, sesat. Kalau yang sengaja menyelisihi dan sengaja menyembunyikan ilmu, maka merekalah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, yang dilaknat. Mereka yang Allah murka kepada mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa mereka justru menyembunyikan kebenaran? Mengapa mereka justru menunjukkan yang sebaliknya? Kebatilan-kebatilan. Tajarru'an ala maharimillah. Karena terlalu lancang mereka, terlalu berani untuk melakukan keharaman-keharaman Allah. Itu pertama. Wa tahawunan bihuquqillah, dan karena meremehkan hak-hak Allah, mereka lebih mementingkan hak-hak pribadi mereka sendiri. Mereka menyia-nyiakan hak Tuhan mereka, Rabb mereka. Mereka justru hanya mementingkan hak mereka sendiri. Dan juga mereka melupakan huquqil khalqi, hak-haknya para makhluk. Padahal mereka perlu diajari, perlu diberitahu, perlu dibimbing. Tetapi justru mereka tipu. Justru mereka bohongi. Wa ishtarau bidzalikal kitman thamanan qalila. Dan mereka alhamdulillah. Dan mereka membeli dengan kitman, dengan menyembunyikan ilmu tadi, mereka mengais keuntungan. Keuntungan duniawi yang la syai', yang ada nilainya. Washtarau bidzalikal kitmana thamanan qalila. Washtaru bidzalikal kitmani thamanan qalila. Mereka membeli dengan cara menyembunyikan ilmu tadi. Mereka ingin mendapatkan thamanan qalila, ingin mendapatkan harga yang murah, ingin mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya sedikit, enggak ada nilainya. Wa huwa ma yahsul lahum, yaitu apa yang mereka dapatkan in hasala min ba'di riasat. Ingin mendapatkan keuntungan kalau dapat. Kadang-kadang sudah mereka korbankan agama, sudah sembunyikan ilmu, sudah mereka sembunyikan kebenaran, ternyata dunia pun mereka nggak dapat kadang-kadang. Berarti rugi dunianya dan akhiratnya. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. In hasala minar riyasat, yakni kalau mereka bisa dapatkan dari penguasa-penguasa. Kalau kebetulan penguasanya kafir, maka mereka akan tunjukkan kekufuran-kekufuran supaya mendapatkan sesuatu dari mereka. Kalau penguasanya zalim, akan didukung kedoliman-kedolimannya dengan berbagai macam ucapan-ucapan dusta. Menyembunyikan ayat, menyembunyikan hadis, memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis untuk mendukung kedoliman-kedoliman penguasa. Ingin mendapatkan keuntungan, menjilat penguasa.
atau mendapatkan al-amwalil haqir min safalatihim, atau mendapatkan keuntungan yang enggak ada apa-apanya, keuntungan yang enggak ada nilainya dari orang-orang rendahan. Kebetulan kaya. Orang-orang rendahan, orang-orang hina, yaitu al-muttabi'ina ahwa'ahum, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dengan hartanya yang melimpah, dengan kekayaannya, dia panggil beberapa tokoh-tokoh ulama. Tolong yang ini dibikin halal saja. Tolong yang itu dibikin haram saja. Masa nggak bisa, Pak Ustadz? Saya akan bayar berapapun. Berapa yang kamu mau? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini orang-orang yang dikatakan safalah. Orang-orang rendahan. Ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, seakan-akan dengan hartanya dia bisa memutarbalikkan agama dan bisa merubah-rubah agama. Al-muqaddimina syahawatihim 'alal haqqi, yaitu golongan orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya di atas kebenaran. Fabi'sa ma yashtarun, berarti jelek sekali apa yang mereka beli. Jelek sekali perdagangan mereka. Jelek sekali tukar-menukar mereka. Apa yang mereka korbankan? Bagiannya di akhirat. Yang harusnya mendapatkan jannah, dia mendapatkan neraka. Itu yang dijual oleh mereka. Biar saya masuk neraka. Yang penting dapat keuntungan. Bukankah ini orang yang dungu? Mengorbankan perkara yang sangat besarnya tak terhingga, yaitu keselamatan di akhirat, hanya untuk keuntungan yang sesaat. Yang sekian ratus triliun sekalipun gak akan bisa dia makan dan nikmati seluruhnya. Gak akan. Dia hanya bisa menikmati apa yang dia pakai, hanya bisa menikmati apa yang dia masukkan ke mulutnya. Selebihnya dia akan tinggal. Akan tinggal mati. Apa yang dia bisa rasakan dari semua itu? Itu pun ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifatnya hanya sementara. Ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka saling berbisik bersama mereka. Berapa lama kita hidup di dunia? Yang satu menjawab kayaknya sehari atau setengah hari. Yang lain menjawab bahkan sesaat di siang hari. Bahkan kita hanya sejenak di dunia itu. Mulai sadar bahwa dunia itu sebentar sekali. Yatakhatafuna bainahum. Mereka saling berbisik di kalangan mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadapannya ada hisab. Di hadapannya ada ancaman-ancaman neraka, ancaman-ancaman azab, sedangkan dia sudah tidak bisa merubahnya. Fabi'sa ma yashtarun, sungguh jelek sekali apa yang mereka beli. Dan sungguh sayang disayang apa yang mereka korbankan. Yaitu sangat besarnya. Li'annahu akhassul iwam. Karena itu pengganti yang sejelek-jelek pengganti. Alat tukarnya jelek sekali. Walladhi ragibu anhu. Yang dia ragibu anhu. Yang dia tinggalkan karena tidak merasa butuh. Wahuwa bayanul haq, yaitu menjelaskan kebenaran. Alladhi fihi sa'adat al-abadiyah, padahal dengan itu ada kebahagiaan yang kekal abadi nanti. Wal masalihid diniyah wad dunyawiyah, padahal dengan itu akan mendapatkan kebaikan agama, kebaikan dunia. A'zamul matalib wa ajalluha, itu setinggi-tinggi yang dicari. Falam yakhtaru ad-dani
al-khasis wa yatrukul 'ali an-nafis illa lisu'i haddihim. Tidak mungkin ada orang yang memilih perkara yang rendah, sedikit, sementara yang khasis, akhas, sangat jelek, dipilih itu. Wa yatrukul 'ali, dan ditinggalkan yang 'ali, yang mulia, yang tinggi, tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang su'i haddihim, orang-orang yang memang bagiannya jelek, orang-orang yang hawanihim, orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berpikir sehat. Wa kaunihim la yasluhuna li ghairi ma khuliqu lah, karena keadaan mereka orang-orang yang memang tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu yang baik, orang-orang yang la yasluhuna li ghairi ma khuliqu lah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya mereka diciptakan untuk ibadah dan diciptakan untuk di jannah. Abuna Adam alaihi salam diciptakan di dalam jannah, dalam surga. Demikian pula Hawa. Kemudian Allah takdirkan apa yang Allah takdirkan, maka terjadilah apa yang terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Diturunkan ke dunia dan kemudian Allah berikan bimbingan dan Allah berikan ujian. Siapa yang lulus dan beribadah di dunia ini dengan baik, kembali ke dalam surga, kembali ke tempat asalnya. Tetapi mereka memang la yasluhun, orang-orang ini memang tidak pantas untuk mendapatkan jannah, tidak pantas untuk mendapatkan keselamatan dari azab, tidak pantas untuk dimuliakan. Kalian tahu kecoa, kalau diletakkan di ranjang pengantin yang harum baunya, dia akan tinggalkan. Dia akan kembali ke comberan. Dia akan kembali ke tempat busuk dan kotor. Tahu kalian mengapa sebabnya? Memang khuliqulah, memang diciptakan untuk itu. Maka manusia-manusia yang mulia akan mencari kemuliaan. Manusia-manusia yang muwaffaq akan mencari keselamatan dari azab dan mendapatkan kemuliaan dalam jannah, akan berupaya untuk mengikuti bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya. Adapun orang yang memang hina, orang rendahan, dikasih tempat yang mulia, tidak mau. Dia akan kembali ke tempat yang jelek. Dia akan kembali ke selokan-selokan. Dia akan kembali ke tempat yang terhina. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.